Singapura itu pulau kecil. Letaknya di Asia Tenggara. Posisinya tuh penting banget. Soalnya dia ada di persimpangan jalur-jalur laut utama. Makanya, dari dulu Singapura jadi tempat penting buat dagang sama perjalanan. Banyak banget kapal lewat perairannya. Posisi strategis ini ngebentuk seluruh sejarahnya. Dari zaman dulu banget, orang-orang udah sadar nilainya. Pulau ini nawarin tempat berlindung sama sumber daya buat para pelaut. Ceritanya tuh tentang perubahan dan adaptasi terus-menerus. Cerita-cerita paling awal soal Singapura tuh seru banget loh. Ada satu legenda terkenal tentang pangeran dari Sumatera. Namanya Sang Nila Utama. Dia mendarat di pulau itu, yang waktu itu namanya Temasek. Dia ngeliat makhluk yang gagah banget. Dia percaya itu singa. Gara-gara itu, dia namain pulau itu Singapura. Singapura artinya kota singa dalam bahasa Sanskerta. Nama ini nempel terus deh selama berabad-abad. Cerita-cerita awal ini ngasih kita gambaran sedikit tentang awal mulanya yang agak misterius, bahkan sebelum ada catatan sejarah yang detail. Sebelum jadi Singapura, pulau ini dikenal sebagai Temasek. Nama ini artinya kota laut dalam bahasa Jawa kuno. Dulu, Temasek itu kota pelabuhan yang ramai banget. Ini jauh sebelum orang Eropa datang ke wilayah ini. Bukti-bukti peninggalan kuno nunjukin adanya perkampungan yang sibuk. Aktif banget di jaringan dagang regional. Barang-barang dari negeri jauh lewat di pelabuhannya. Temasek itu titik penting di jalur sutra laut. Penduduknya pelaut dan pedagang yang jago. Mereka ngerti banget irama laut dan angin muson. Nilai pulau ini udah jelas banget. Lokasinya yang strategis nggak bisa dibantah. Pelabuhan alaminya nawarin perlindungan. Akses ke air bersih juga penting banget. Faktor-faktor ini bikin Temasek jadi rebutan. Berbagai kerajaan kuat di daerah itu pengen nguasain. Nasibnya jadi terkait sama kerajaan-kerajaan besar. Ini jadi awal mula masuknya Temasek ke berbagai kerajaan. Masing-masing ninggalin jejak di budaya dan perkembangan pulau ini. Perjalanan Singapura baru aja dimulai. Pemain kecil tapi penting di wilayah yang dinamis. Dulu banget, Singapura yang waktu itu masih Temasek. Jadi bagian dari kerajaan yang kuat. Namanya Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu kerajaan maritim yang hebat. Pusatnya di Pulau Sumatera, di Indonesia sekarang. Temasek jadi pos penting buat Sriwijaya. Jadi pelabuhan dagang utama di jaringan mereka yang luas banget. Kapal-kapal dari Cina, India, sama Arab sering mampir ke pantainya. Sriwijaya ngontrol jalur laut yang penting-penting. Temasek bantu mereka jaga kontrol itu. Ini nambah kekayaan dan pengaruh kerajaan. Pas kerajaan Sriwijaya mulai melemah, kerajaan lain mulai naik. Karena posisi Temasek yang strategis, wilayah ini tetap jadi incaran. Kerajaan Majapahit dari Jawa juga pernah punya pengaruh di pulau ini buat sementara waktu. Waktu itu lagi zaman-zamannya nggak tenang. Kekuasaan atas Temasek sering ganti-ganti, sering diserang dan dijajah. Tapi, perannya sebagai pusat dagang tetap jalan. Pulau ini udah mulai kelihatan nih kalau dia tuh tahan banting. Orang-orangnya bisa menyesuaikan diri sama perubahan politik. Mereka tetap dagang. Karena itu sumber kehidupan kota pelabuhan ini. Belakangan, Singapura jadi bagian dari Kesultanan Malaka. Malaka itu kerajaan dagang Melayu yang kuat. Waktu Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, warisannya tetap lanjut. Kesultanan Johor, atau dikenal juga Johor Riau, muncul dari sisa-sisa Malaka. Singapura jadi di bawah pengaruh Kesultanan Johor. Kesultanan ini pusatnya di Malaysia sekarang, dan sebagian Indonesia. Singapura dianggap bagian dari dunia Melayu ini. Penguasanya Sultan-Sultan Melayu. Budayanya kental banget sama tradisi Melayu. Biarpun jadi bagian dari kerajaan-kerajaan Melayu yang lebih besar ini, Singapura tetap punya ciri khasnya. Tetap jadi pelabuhan, walaupun mungkin gak seramai pas zaman Sriwijaya lagi jaya-jayanya. Bahasa dan adat Melayu jadi kuat banget di sana. Cerita dan tradisi dari Kepulauan Melayu jadi bagian dari Singapura. Periode ini makin nguatin identitasnya sebagai kota pelabuhan Melayu. Warisan ini bakal terus ngasih pengaruh ke Singapura. Ngebentuk masyarakatnya bahkan pas kekuatan baru mulai datang. Pulau ini jadi penghubung penting dalam rantai pos dagang Melayu. Awal abad ke-19 bawa perubahan besar. Sir Stamford Raffles datang. Dia pejabat dari perusahaan Hindia Timur Inggris atau EIC. Inggris waktu itu lagi nyari pangkalan dagang baru. Mereka butuh pelabuhan strategis di Kepulauan Melayu. Ini buat nyaingin dominasi Belanda di wilayah itu. Raffles ngelihat potensi Singapura yang gede banget.
Dia lihat pelabuhannya yang dalam dan lokasinya yang strategis. C. Dia percaya Singapura bisa jadi pusat dagang yang hebat. Visinya dia ini bakal ngubah nasib Singapura secara drastis. Tahun 1819, Raffles bikin perjanjian. Dia bikin kesepakatan ini sama penguasa Melayu setempat, termasuk Sultan Johor. Perjanjian ini ngebolehin EIC buat bikin pos dagang. Nah, ini nih awal mulanya Singapura modern. Inggris nyatain Singapura sebagai pelabuhan bebas. Ini narik pedagang dan pendatang dari mana-mana. Orang-orang datang dari Cina, India, Kepulauan Melayu, dan banyak lagi. Pemukimannya tumbuh cepet banget. Di bawah pemerintahan Inggris, tata kota baru mulai dibikin. Infrastruktur kayak jalan dan bangunan penting mulai dibangun cepet. Status Singapura berubah seiring waktu. Jadi, bagian dari negeri-negeri Selat tahun 1826. Barengan sama Penang dan Malaka. Ini wilayah-wilayah Inggris di daerah itu. Terus, tahun 1867, negeri-negeri Selat jadi koloni mahkota. Artinya, Singapura diperintah langsung sama pemerintah Inggris di London. Periode ini makin banyak pertumbuhan dan perkembangan. Pelabuhannya jadi salah satu yang paling sibuk di dunia. Masyarakat multikultural yang jadi ciri khas Singapura sekarang mulai terbentuk di tahun-tahun ini. Tiap komunitas nyumbang ke karakternya yang rame. Pemerintahan Inggris bawa kemajuan tapi juga tantangan. Ekonominya maju pesat gara-gara kebijakan perdagangan bebas. Industri baru, kayak pengolahan karet dan timah, berkembang. Hukum dan ketertiban ditegakkan. Tapi, penjajahan juga berarti orang lokal nggak banyak punya suara buat ngatur pemerintahan sendiri. Perang Dunia Kedua bawa masa kelam. Singapura jatuh ke tangan pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Pengalaman ini traumatis banget, tapi juga bikin semangat buat nentuin nasib sendiri makin kuat di antara penduduk lokal. Benih-benih perubahan udah ditanam. Setelah Perang Dunia Kedua, semangat kebangsaan makin kuat. Orang-orang Singapura pengen lebih ngatur urusan mereka sendiri. Kerajaan Inggris juga lagi melemah di seluruh dunia. Singapura pelan-pelan menuju pemerintahan sendiri. Tahun 1959, Singapura dapat pemerintahan sendiri penuh buat urusan dalam negeri. Lee Kuan Yew jadi Perdana Menteri pertamanya. Tapi, banyak pemimpin mikir kalau merdeka sendirian sebagai negara pulau kecil, kayaknya susah deh buat bertahan. Mereka nyari negara yang lebih besar buat gabung. Ini dianggap penting buat stabilitas ekonomi dan keamanan. Solusinya kayaknya gabung sama Malaya. Malaya waktu itu udah merdeka. Federasi Malaysia dibentuk tahun 1963. Isinya Malaya, Singapura, Sarawak, dan Borneo Utara, yang sekarang namanya Sabah. Banyak yang berharap besar sama persatuan ini. Banyak yang percaya bakal bawa keuntungan ekonomi. Ada bayangan pasar bersama. Dianggap juga cara buat jaga keamanan di wilayah yang gampang bergejolak. Singapura gabung Malaysia dengan optimis. Ini langkah penting. Tujuannya buat kemakmuran bersama dan kehadiran regional yang lebih kuat. Tapi, break time tahun 2005. Sayangnya, gabungnya nggak lama. Perbedaan politik dan ekonomi yang dalam langsung kelihatan. Ada perselisihan antara pemimpin Singapura sama pemerintah pusat di Kuala Lumpur. Bentrokan ideologi muncul soal isu ras dan kebijakan ekonomi. Pemerintah pusat lebih mihak kebijakan yang nguntungin mayoritas Melayu. Singapura pengen Malaysia untuk orang Malaysia, nekenin kesetaraan buat semua ras. Suasana makin tegang cepet banget. Perbedaannya ternyata susah banget buat disatuin. Visi negara bersatu mulai runtuh. Break time. Perbedaan yang nggak bisa didamaikan ini akhirnya bawa ke keputusan yang pahit. Tanggal 9 Agustus 1965, Singapura pisah dari Malaysia. Jadi, republik yang merdeka dan berdaulat. Ini bukan jalan yang awalnya dibayangin banyak orang. Kemerdekaan kayak dipaksain ke Singapura. Pemimpinnya ngadepin tugas yang berat banget buat bangun negara. Sumber daya alam mereka dikit. Tapi, lewat perencanaan yang matang, kerja keras, dan fokus ke pendidikan sama perdagangan, Singapura berhasil mengubah dirinya. Mereka lewatin tantangan yang gede banget. Jadi negara kota global yang makmur dan sukses, bukti kalau mereka itu tahan banting.